perang terbesar dalam sejarah Islam. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tercatat pernah terjadi sejumlah perang terbesar dalam Islam. Umat Islam beberapa kali menghadapi peperangan sepanjang upaya penyebarannya. Setidaknya, ada 7 perang besar yang terjadi dalam sejarah Islam yang di dalamnya melibatkan kaum muslimin dan kaum kafir. Adapun salah satu perang terbesar yang kerap dibahas dalam kajian, yaitu Perang Badar yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sebenarnya perang merupakan salah satu hal yang dibenci dalam Islam. Hal ini dikarenakan perang tidak menggambarkan kata Islam yang memiliki arti perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdakwah dan menyebarkan Islam dalam jalan damai secara personal dan mencontohkannya melalui tindakan. Perang adalah pilihan paling akhir yang dilakukan setelah upaya persuasif untuk menciptakan perdamaian tidak tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan perang terjadi jika umat Islam disakiti dan diusir dari tanah airnya, sehingga tidak bisa menjalankan perintah agama. Berikut ini merupakan perang paling besar yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yaitu 1. Perang Badar, perang terbesar dalam Islam pertama, yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Hijrahnya Nabi ke Madinah bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik dengan kaum Quraisy. Namun, kaum Quraisy tetap melakukan penyerangan sehingga terciptalah Perang Badar. Dari segi persiapan dan jumlah pasukan, umat Muslim kalah jauh dengan pasukan Quraisy. Akan tetapi, pasukan Islam datang lebih dulu ke mata air Badar. Hal ini dijadikan siasat dan taktik untuk memiliki cadangan air yang lebih banyak di tengah lembah gurun Badar. Akhirnya, peperangan dimenangkan oleh kaum Muslim dan kaum Quraisy mundur dari pertempuran. Berdasarkan riwayat Ibnu Sa'id dari Ikrimah, pasukan Muslim mendapatkan bantuan dari malaikat. Ia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, tanpa diketahui siapa yang membabatnya, ada pula tangan yang putus, tanpa diketahui siapa yang membabatnya. 2. Perang Uhud, perang terbesar yang kedua yaitu Perang Uhud. Perang ini merupakan tindak lanjut dari kekalahan kaum Quraisy di Perang Badar. Diketahui, Perang Uhud terjadi sekitar Maret 625 Masehi atau tahun ketiga Hijriyah. Pada saat itu, kaum muslimin mengerahkan 700 pasukan, sementara kaum Quraisy memiliki lebih banyak pasukan, yaitu sekitar 3.000 orang. Walaupun demikian, di awal peperangan, Rasulullah mampu membakar semangat juang sehingga pengikutnya berusaha mati-matian. Sayangnya, pasukan umat Muslim harus menelan kekalahan di Perang Uhud ini. Kekalahan Perang Uhud ini disebabkan karena pasukan pemanah lengah dan melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berada di tempatnya. 3. Perang Makkah. Fathu Makkah juga termasuk ke dalam perang terbesar dalam Islam. Peristiwa yang satu ini juga dikenal dengan pembebasan Makkah. Penyebab peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah ini, yaitu adanya pelanggaran Hudaybiyah. Kaum Quraisy melakukan penyerangan dan membantai kaum Huza'ah, yaitu sekutu umat Islam. Menindaklanjuti hal ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan sebanyak 10 orang untuk menaklukkan Makkah. Walaupun kaum kafir sering berniat untuk mencelakai Rasulullah, namun beliau justru membantu dengan memerdekakan mereka. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi siapa saja yang bertaubat dan masuk Islam akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, banyak kaum kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. 4. Perang Taif. Perang Taif yang merupakan salah satu perang terbesar dalam Islam, ini sebenarnya kepanjangan dari Perang Hunain.
Walaupun telah meraih kemenangan dan berhasil untuk memukul mundur pasukan tentara Hawazin dan Sakif, pasukan muslimin terus mengejar hingga ke Taif. Akhirnya, kaum musyrikin bersembunyi di balik benteng milik Malik bin Auf. Melihat ini, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk mengepung benteng tersebut. Walaupun pasukan muslimin sempat terpojok, berkat instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membakar pohon-pohon yang ada di tempat tersebut, membuat pasukan musuh menyatakan kalah dan menyerah dalam peperangan. 5. Perang Khandaq. Perang terbesar berikutnya, yaitu Perang Khandaq yang terjadi di Madinah pada 627 Masehi atau 5 Hijriyah. Dalam perang ini, kaum muslimin merancang strategi perang dengan pertahanan parit. Dalam bahasa Arab, Khandaq berarti parit, sehingga perang ini dinamakan Perang Khandaq. Adapun latar belakang Perang Khandaq, yaitu adanya seruan dari orang-orang Yahudi kepada pembesar suatu suku dan beberapa kelompok. Selain itu, kaum Yahudi merasa iri dengan perkembangan ajaran Islam dan keuntungan yang didapatkan kaum muslimin. Maka dari itu kaum Yahudi mulai melancarkan konspirasi untuk melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Hasil akhir Perang Khandaq, yaitu kemenangan untuk umat muslim berkat strategi yang efektif. 6. Perang Hunain. Perang Hunain merupakan perang terbesar dalam Islam yang disebabkan oleh rasa tidak senang dari pimpinan suku Hawazin dan Sakif pada umat muslim atas keberhasilannya dalam menaklukkan Mekah dan kaum Quraisy. Pada perang ini, kaum muslimin sudah mempersiapkannya dengan matang, bahkan memiliki pasukan lebih banyak. Namun, di saat yang sama, jiwa kaum muslimin digerogoti dengan dunia dan hawa nafsu. Hal ini menyebabkan pasukan muslim bercerai-berai dan lari tunggang-langgang dari musuh menuju lembah Hunain. Akan tetapi, karena mendengar seruan Rasulullah, pasukan muslim kembali berhasil membentengi diri. Kemudian, pasukan muslim kembali ke medan perang hingga akhirnya berhasil memenangkan Perang Hunain. 7. Perang Mu'tah. Terakhir, perang terbesar dalam Islam yaitu Perang Mu'tah yang melawan pasukan Kekaisaran Bizantium dari Romawi Timur. Penyebab Perang Mu'tah yaitu karena penguasa wilayah Syam yang berlaku sewenang-wenang dan melakukan pembunuhan pada sejumlah umat Islam. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan penyerangan walaupun jumlah kaum muslimin lebih sedikit, tetapi berhasil memukul mundur pasukan Bizantium. Itulah beberapa perang besar dalam sejarah Islam. Meski banyak perang terjadi, Islam mengutamakan kedamaian dan kekeluargaan dalam proses penyebarannya. Perang hanya dipilih ketika umat Islam terancam dan tidak memiliki jalan lain untuk penyelesaiannya. Jadi perlu diingat, Islam adalah agama perdamaian, bukan kekerasan. Selain menghindari perang, Islam juga mengajarkan kebaikan kepada sesama. Hal ini diwujudkan dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan toleransi dan membantu sesama. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar. Dan bagi yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Subscribe, like, komen, dan share.